Debat-debat agama yang kasar dan yang mengobral kemarahan, mengobral kutukan, dan berusaha mematikan yang lain dengan kata-kata seakan-akan bisa tidak berkutik, menjadi sebuah pertanyaan bagi banyak orang saat ini. Bahwa apakah memang agama itu bisa diperdebatkan seperti itu dan bisa mengobral tampilan-tampilan yang garang, tampilan-tampilan yang saling menyerang, dan sepertinya bukan hanya itu dipromosikan, tapi juga ada niat lain, yaitu mengeruk keuntungan dengan menggunakan kebebasan di medsos. Pertanyaannya adalah, apakah bisa kita mempropagandakan kebebasan di medsos dengan berbicara apa saja tanpa melihat sebuah kepekaran? Secara khusus ketika kita berbicara agama. Kenapa saya katakan kita berbicara agama? Karena agama-agama memiliki posisi yang terhormat di negeri ini. Dan agama-agama di Indonesia ini mendapat dukungan pemerintah. Bukan hanya pendidikan agama, tapi kegiatan-kegiatan agama itu didukung oleh pemerintah. Maka dengan demikian, bisa jadi juga debat agama, usaha untuk memindahkan agama yang satu kepada agama yang lain, dengan cara mempromosikannya, dan kemudian memberitakannya secara, menurut saya, saling menyerang atau saling mengalahkan, itu bukan saja membuat wajah agama itu menjadi tidak sejuk, tetapi juga menjadi sebuah pertanyaan, apakah memang agama-agama itu bisa menerima cara-cara yang tidak patut, cara-cara yang tidak sopan, cara-cara yang tidak jujur, cara-cara yang tidak bermutu untuk memindahkan orang kepada agama-agama lain. Agama yang berbeda maksud saya. Kemudian juga, saya masih ingat bahwa Kementerian Agama pernah membuat rencana untuk mengadakan sertifikasi bagi pengkhotbah. Nah kemudian pertanyaannya adalah, kalau pengkhotbah saja perlu sertifikasi, karena memang pengkhotbah itu berbicara di dalam ruang ataupun dalam areal yang luas, dan kemudian juga pengkhotbah itu kemudian juga bisa mempengaruhi gerakan-gerakan massa, dan sudah terbukti memang mereka juga berhasil mempengaruhi gerakan-gerakan massa yang menimbulkan persoalan bagi negeri ini. Tapi ternyata bukan hanya pengkhotbah-pengkhotbah yang kemudian tersasar dengan penodaan agama. Di dalam media sosial itu ada debater-debater atau yang mereka sebut apologet. Itulah yang terjadi. Meskipun saya tidak paham bagaimana apologet itu berusaha untuk menjatuhkan yang lain. Yang saya pahami, apologetika atau apologet itu harusnya adalah menjelaskan apa yang dia percaya. Bukan menjelaskan agama lain, bukan menunjukkan ketidakkonsistenan orang agama lain. Kalau kita bicara tentang usaha-usaha untuk memilih para politisi, ya memilih baru ini adalah pejabat ya, yang kepala daerah. Di sana memang masing-masing mempunyai program yang bisa diuji bersama. Karena pemimpin itu adalah, atau nakoda itu adalah mengikuti keinginan rakyat. Maka kemudian ketika calon-calon pemimpin itu mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka, maka rakyat bisa menganalisisnya, bisa menilainya. Dan penilaian rakyat semuanya sama, yaitu apakah apa yang disampaikan dalam kebijakan-kebijakan para politisi itu, calon pemimpin kepala daerah itu, memang layak untuk memajukan daerah-daerah tertentu. Dan kemudian sebenarnya komunitas yang beragam itu, individu bisa berkumpul untuk kemudian menilai bersama apakah calon kepala daerah itu memiliki kebijakan unggul yang akan memajukan daerah-daerah itu. Dan kebijakan itu bisa dinilai oleh semuanya, siapapun bisa dinilai. Paling tidak, ya mungkin dia bisa juga memberikan masukan-masukan. Karena pembangunan ataupun kebijakan kepala daerah itu menyentuh seluruh kehidupan masyarakat. Bukan hanya yang kaya, hanya yang miskin, tapi juga meliputi keseluruhan masyarakat. Karena target daripada kebijakan
pemerintah itu adalah ataupun kepala daerah itu adalah seluruh masyarakat, maka dengan demikian seluruh masyarakat bisa menilai kebijakan itu. Apakah kebijakan itu layak untuk mereka atau meyakinkan mereka bahwa mereka akan mendapatkan sebuah kepastian bahwa kepala daerah yang dipimpin itu bisa membawa daerah itu kepada kemajuan. Tapi berbeda dengan agama. Ketika pandangan-pandangan agama itu kemudian diminta untuk diperdebatkan, dan pertanyaannya adalah siapa yang akan memperdebatkannya? Kalau yang memperdebatkan agama itu adalah mereka yang beriman yang berbeda, bagaimana bisa mungkin? Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita bicara tentang penelitian, kepakaran, maka semua yang akan berbicara di situ adalah memiliki kepakaran yang sama. Misalnya kalau kita bicara tentang diskusi, forum group discussion, maka bukan hanya pokok pikiran yang tertentu, tetapi juga orang-orang yang hadir adalah memiliki kemampuan kepakaran yang sama. Maka dengan demikian akan ada hasil daripada pemikiran-pemikiran tersebut atau forum-forum group discussion itu. Itu yang terjadi kalau kita memulai grup-grup itu. Tapi yang terjadi adalah ajakan debat dari para debater itu. Bahkan saya membaca adalah ada Nandar katanya. Mencoba mengajak para romo dan para pendeta untuk berbicara berdebat mengenai Paulus. Siapakah Paulus? Saya hanya berpikir bagaimana bisa para pendeta dengan para romo itu mengikuti perdebatan seperti itu. Tentu saja akan membuang-buang waktu. Siapa Nandar itu? Siapa kepakarannya? Apakah dia mengerti tentang teologi biblika? Apakah dia mengerti bagaimana membangun teologi? Apakah dia mengerti apakah itu hermeneutik Kristen? Dan kemudian dia ingin berbicara tentang Paulus. Nah, ini kan sesuatu yang tidak masuk di akal. Ya, menurut saya tidak masuk di akal dan sebenarnya ini tidak layak dilakukan. Jadi, kenapa saya tidak menyarankan debat-debat agama dari agama yang berbeda? Karena memang tidak ada yang bisa dipertajam dalam hal itu. Yang harusnya adalah dalam satu agama itu. Sehingga mereka mengembangkan pemikiran doktrin dan dogma. Jadi menajamkan doktrin dan dogma itu harus satu iman, bukan berbeda iman. Tetapi kalau bicara tentang bagaimana nilai-nilai eksklusif itu dikabarkan dengan dunia yang inklusif, ya, dalam kebersamaan, dalam semangat kebersamaan, nah itu perlu. Disinilah kita mencari nilai-nilai inklusif menjadi titik pijak bersama, di mana kita bisa hidup bersama, kita bisa bekerja sama. Dan di dalam kebersamaan itu kita boleh mengungkapkan nilai-nilai inklusif dengan semangat persaudaraan. Jadi dialog, ya, kesaksian, sifatnya adalah terkait dengan agama, bukan soal debat. Ya. Bagaimana mungkin, sekali lagi saya selalu katakan, kalau di Kristen sendiri saya selalu katakan, bagaimana bisa orang semua menafsirkan Alkitab, membaca Alkitab. Yang dimaksud orang membaca Alkitab, menurut Martin Luther, sebenarnya adalah pada waktu mereka semuanya berada di dalam gereja, mendengarkan uraian-uraian dogma yang disampaikan di gereja, mereka boleh memeriksanya dan bertanya, sehingga bisa menggali lebih dalam. Tetapi juga jangan merasa bisa menafsirkannya seketika. Karena yang awal menafsirkan itu adalah para pakar sendiri. Dan memang tidak bisa bidang-bidang tertentu ditafsirkan oleh siapa saja. Karena bidang-bidang tertentu itu menuntut sebuah kepakaran. Jadi saya tidak paham sama sekali ya. Ajakan debat-debat agama itu saya tidak paham. Dan menurut saya sesuatu yang tidak bermutu. Dan tidak perlu dilakukan sama sekali. Karena itu saya tidak menyarankan sekali lagi tentang debat agama itu. Kiranya penjelasan saya ini bisa menjadi penolong supaya para debater tidak perlulah menantang para agama-agama yang berbeda. Karena itu lucu sekali. Dan semua orang yang ahli agama paham tentang itu. Dan biasanya debater-debater di agama itu hanya membuat sensasi saja, membuat ramai YouTube-nya. Bahkan ada indikasi bahwa kecenderungan mereka-mereka yang berada di debat itu memang punya seperti kelompok-kelompok khusus yang sengaja meramaikan video-video mereka. Dan ini kan menurut saya ya merupakan sebuah pencemaran bagi ruang publik yang sehat ya. Masyarakat dalam ruang publik harusnya mendapatkan yang baik yang menjadi kebutuhan mereka, tetapi dimanipulasi. Dan ini perlu dikaji kembali. Ya, pemerintah juga perlu mengkaji. Tokoh-tokoh agama juga perlu mengkajinya bersama. Supaya jangan ada satu ruang pun di mana di ruang publik
ada orang-orang yang memanfaatkan yang untuk kepentingan tertentu, bukan untuk kepentingan bersama. Terima kasih.